Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Ki Ontono Korojo, keluarga besar Laskar Matsanalika Sultanan Cirebon, keluarga besar Wargi Jati Keraton Kasepuhan Cirebon. Pada malam hari ini pagi bukan malam, ini menanggapi beberapa inboxers. Intinya orang bertanya lah, Ki, ini ada kasus yang viral, kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi, anaknya Rafael Alun. Ya, terus kenapa? Itu gara-gara David jadi terbongkar semuanya. Maksudnya gimana? Dia bilang. Jadi harta-hartanya si Rafael Alun ini terbongkar, bahkan katanya sampai 2,2 miliar triliun dan 60 kg emas dimasukin ke dalam lubang. Waduh, ini hebat ya. Bahkan ada berita katanya ada dana aneh 300 triliun. Aduh, ini gimana nih? Kalau saya sih sebagai masyarakat Indonesia, pertama-tama kalau ditanya oleh teman-teman Aki ya, yang ada di Instagram atau Twitter atau ada di medsos lain, pertama jawaban Aki satu, sakit hati. Sakit hatinya bukan karena sayanya. Sekarang gini, saya aja ya, saya mau bayar pajak motor, pajak mobil, itu sulitnya minta ampun bro, sulit. Nah, kenapa? Karena saya itu punya motor yang plat nomornya Bandung, terus saya tinggal di Cirebon. Itu motor di Bandung atas nama saya dulu, KTP di sana. Ketika saya di Cirebon, di sini KTP-nya ganti Cirebon, bayar aja gak sulit. Sulit lah. Terus saya punya kendaraan roda 4 juga bukan atas nama saya, bayar pajaknya sulit. Karena nggak ada KTP-nya. Ibaratnya orang mau sholat dihalang-halangi. Nah, itulah orang bayar pajak. Orang bayar pajak, kita udah niat bayar pajak buat ibadah lah gitu ya, karena kewajiban. Nah, dipersulit. Kalaupun kita, punten ya, ini rahasia umum, banyak yang nembak KTP gitu kan, udah nembak KTP ya, udah rahasia umum, ini udah pada tahu, nembak segala macam. Nah, ini nanti duitnya ini ya ujung-ujungnya begitu, tidak jelas, seperti kasusnya Gayus Tambunan dulu. Bayar pajak sulit, udah terkumpul duitnya dibikin sulit lagi. Itu yang bikin saya sakit hati. Bahkan ada yang menanya, Ki, kapan Indonesia bebas dari korupsi? Nggak iso, aku bilang. Sebelum pemerintah yang memberlakukan hukuman tembak seperti di Cina sama Korea Utara. Bahkan hukuman itu juga sekarang katanya undang-undang KUHP baru digodok, percobaan 10 tahun. Jadi seolah-olah koruptor itu di kita senang. Koruptor kalau di Cina sama Korea saya lihat kalau di foto itu tertunduk, ketakutan dan malu. Kalau di kita malah senang. Waduh, bangga. Saya yakin itu koruptor itu agamanya itu tai lancung. Dia nggak punya agama. Kalau orang beragama nggak begitu. Minimalnya berakhlak, berbudaya. Orang beragama, agama apapun itu bagus. Saya sangat mencintai semua agama. Lihat di YouTube saya, Ki Onto paling plural orangnya. Tapi sayangnya orang-orang yang korupsi itu, dia mengaku beragama tapi sebenarnya nggak beragama. Kenapa? Oke, Pak, Bu, maaf yang Anda yang korupsi ini. Anda mungkin bisa senang, wah nggak ketahuan. Anda mungkin ngakuin agama, tapi ketika Anda modar nanti, di liang lahat Anda rasakan sumpah serapah daripada masyarakat yang benci kepada Anda. Jangankan kata ya Bu, Pak yang korupsi, ya, pakai dana orang pinjem nggak dibalikin aja itu bermasalah kok. Saya sering didatangin arwah ya, minta bayarkan utang. Bukan omong kosong, seperti gempa ke Cianjur. Saya ketika gempa Cianjur, saya di sana 5 hari, didatangin arwah-arwah, minta dibayarkan utang. Itu nggak omong kosong. Kalau sampai bilang halu, silahkan, nggak apa-apa, itu hak Anda. Tapi ini saya ingatkan bagi para koruptor nih. Lihat, ada koruptor yang suka ketawa, ngeri-ngeri sedap. Maaf, saya bukan bilang dia koruptor. Maaf. Ada seseorang yang bilang ngeri-ngeri sedap. Ya. Itu tuh. Lihat.
ketika beliau dimakamkan seperti apa. Ya ini kan kita bukan menyalahkan seorang ini sebagai contoh aja. Contoh. Jadi supaya apa? Supaya kita semua sadar. Jadi Anda sekalian yang mengaku beragama, ya tolong. Uang banyak belum tentu bahagia. Karena kebahagiaan seseorang itu diukur bukan dari uang. Saya pakai cincin kayak gini udah senang, udah bahagia. Mungkin bagi Anda ngumpulin harta, nyolongin rakyat, jadi pengkhianat bangsa. Nah, itu. Koruptor adalah pengkhianat bangsa yang sejati. Ya, karena koruptor ini ibaratnya bangsa ini sebuah kapal, koruptor itu apa ya namanya? Bukan maling sebenarnya, penghancur. Dilubangin lambung kapalnya, tenggelam nanti. Itulah koruptor. Makanya saya berharap mari kita orang Indonesia dukung supaya di Indonesia ada hukuman seperti di Cina sama Korea. Jangan bilang HAM lah, HAMSYONG. Tembak bagi koruptor, gantung atau setrum. Gitu. Itu saran dari saya. Ya. Karena apa? Karena banyak orang nanya, Ki, menurut ramalan Aki, kapan Indonesia terbebas dari korupsi? Oh, nggak iso selama nggak ada hukuman tembak kayak di Cina sama Korea Utara. Nggak bisa. Ya gitulah. Karena saya yakin nenek moyang para koruptor ini adalah nenek moyang pengkhianat bangsa. Yakin. Karena apa? Karena karma itu turun. Nah, itu kalau Anda nggak percaya, wah, nggak kelihatan sama Gusti Allah, nggak kelihatan sama Tuhan, masa bodoh, Tuhan itu omong kosong, ya silahkan dirasakan. Nanti koruptor, dengerin, kalau panjenengan sampean itu cocote udah pada modiar, rasa ya tinggal dirasakan. Sumpah serapah semua bangsa Indonesia. Ya, itu pesan saya. Monggo dirasakan, apalagi kalau sampean lagi sakit, sekarat, alhamdulillah wa syukurillah, puji Tuhan. Ya, Anda diingatkan. Jadi contoh biar nggak pada korup. Ya, cari duit yang enak, yang asik. Jangan korup, jangan jual narkoba ya. Pokoknya kita jaga Indonesia supaya tetap aman, tentram dan damai. Nah, berbagilah pada semua makhluk, pesan Kionto begitu. Dan lestarikanlah budaya leluhur kita, budaya Nusantara. Salam rahayu dari Kionto. Mohon maaf kalau ada ucapan salah ya. Yang penting Kionto ingin Indonesia terbebas dari korupsi. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.